Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan strategi pengembangan sistem informasi akuntansi dan desain, kemudian implementasi dan operasi sistem. Selanjutnya pembacaan materi. Pengertian pengembangan sistem dan analisis sistem. Pengertian pengembangan sistem dapat berarti penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan sistem informasi yang memuaskan kebutuhan operasional, fokus pada hasil, dan mengembangkan sistem informasi dengan cara efisien dan efektif, fokus pada proses. Adapun alasan-alasan perusahaan mengembangkan sistem: yang pertama, perubahan kebutuhan pemakai atau bisnis; kedua, perubahan teknologi; ketiga, peningkatan proses bisnis yang meliputi keunggulan kompetitif, pemerolehan produktivitas, pertumbuhan, dan penciutan. Siklus hidup pengembangan sistem terdapat 5 langkah. Yang pertama, analisis sistem; kedua, desain konseptual; ketiga, desain fisik; keempat, implementasi dan perubahan; dan yang terakhir, operasional dan pemeliharaan. Adapun para pelaku yang terlibat dalam pengembangan sistem: yang pertama, manajemen, akuntan, komite pelaksana, tim pengembangan proyek, analisis sistem, dan programmer, dan yang terakhir, pemain luar. Merencanakan pengembangan sistem. Alasan-alasan utama perencanaan sistem. Yang pertama, ada konsistensi; yang kedua, efisiensi; yang ketiga, terkemuka; yang keempat, pengurangan biaya; dan yang kelima, kemampuan adaptasi. Terdapat 2 jenis rencana pengembangan sistem yang dibutuhkan. Yang pertama, rencana pengembangan proyek yang dibuat oleh tim proyek. Yang kedua, rencana utama yang direncanakan oleh komitmen pelaksanaan informasi. Selanjutnya, teknik-teknik perencanaan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, PERT atau Program Evaluation and Review Technique, dan yang kedua, Graphic Gantt. Analisis kelayakan merupakan proses yang mempelajari atau menganalisa permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan akhir yang akan dicapai. Kelayakan pengembangan sistem informasi adalah proses yang mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang digunakan untuk mendukung evaluasi pelayanan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Di sini juga terdapat 7 aspek penting dalam studi kelayakan: kelayakan teknis, kelayakan operasional, kelayakan legal, kelayakan penjadwalan, kelayakan ekonomi, menghitung biaya dan manfaat kelayakan ekonomi, dan penganggaran modal. Di sini juga terdapat 3 teknik penganggaran modal. Yang pertama, periode pengembalian; yang kedua, nilai sekarang bersih atau net present value atau NPV; yang ketiga, internal rate of return atau IRR. Aspek-aspek perilaku atas perubahan. Orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem adalah para pelaku perubahan yang terus-menerus berhadapan dengan reaksi serta penolakan orang lain atas perubahan tersebut. Aspek-aspek perilaku atas perubahan adalah hal yang sangat penting karena sistem yang paling baik sekalipun akan gagal tanpa adanya dukungan dan orang-orang yang dilayaninya. Terdapat alasan munculnya masalah perilaku, yaitu sebagai berikut: karakteristik dan latar belakang personal, cara perubahan diperkenalkan, pengalaman dengan perubahan sebelumnya, dukungan dari pihak manajemen puncak, bias dan penolakan alami atas perubahan, sifat merusak perubahan, proses perubahan, dan ketakutan. Analisis sistem merupakan sekumpulan prosedur untuk membuat spesifikasi yang baru atau sistem informasi yang dimodifikasi. Tujuan analisis sistem adalah mengembangkan persyaratan bagi sistem baru. Analisis sistem merupakan studi terhadap sistem yang ada dan solusi yang dijauhkan jauh lebih rinci daripada tahap survei atau investigasi sistem.
Adapun langkah-langkah penting dalam analisis sistem, yang pertama, investigasi awal, yang kedua, survei sistem, yang ketiga, temuan-temuan dokumen dan pembuatan model sistem yang ada saat ini, analisis sistem yang ada saat ini, dan yang terakhir, buat laporan survei sistem. Strategi pengembangan SIA dan desain, implementasi, dan operasi sistem. Yang pertama, membeli perangkat lunak. Perusahaan yang membeli perangkat lunak SIA mengikuti siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle normal kecuali yang pertama, selama desain konseptual perusahaan menentukan apakah perangkat lunak yang memenuhi persyaratan sistem informasi akuntansi tersedia dan apabila tersedia apakah pembeliannya atau membuat sendiri. Kedua, beberapa langkah desain fisik, implementasi, dan konservasi dapat diabaikan. Bagian-bagian yang harus diperhatikan dalam perangkat lunak, yang pertama memilih vendor, kedua memperoleh perangkat keras, ketiga mengevaluasi sebuah proposal dan memilih sistem atau outsourcing. Mengalihdayakan adalah memperkerjakan sebuah perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengolahan data organisasi. Keuntungan outsourcing, yang pertama, sebuah solusi bisnis memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada kompetisi inti. Kedua, pemanfaatan aset meningkatkan posisi kasnya dan mengurangi biaya dengan menjual aset kepada outsourcing. Ketiga, akses pada keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik. Biaya dan waktu yang dimanfaatkan tepat terjangkau dapat terus meningkatkan teknologi secara signifikan. Keempat, biaya yang lebih rendah. Kelima, lebih sedikit waktu pengembangan. Keenam, eliminasi penggunaan maksimal dan rendah, back and valley. Dan yang terakhir, memfasilitasi perampingan. Adapun kekurangan outsourcing, yang pertama, ketidakfleksibilitasan, kedua, hilangnya pengendalian, ketiga, mengurangi keuntungan kompetitif, keempat, sistem yang terkunci, kelima, tujuan yang tak terpenuhi, keenam, layanan yang buruk, dan yang terakhir, peningkatan resiko. Prototyping. Prototyping adalah sebuah pendekatan desain sistem yang berada dalam suatu model kerja disederhanakan yang tengah dikembangkan. Kapan penggunaan prototyping? Yaitu pada saat tingkat ketidakpastian tinggi. Kedua, tidak jelas pertanyaan apa yang ditanyakan. Ketiga, SIA tidak dapat dengan jelas divisualisasikan atau ada kemungkinan tinggi untuk gagal. Adapun keuntungan prototyping, yang pertama, definisi yang lebih baik atas kebutuhan pengguna, keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi, waktu pengembangan yang lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, lebih banyak peluang bagi perusahaan, dan lebih murah. Kekurangannya yaitu waktu penggunaan yang signifikan, penggunaan yang kurang efisien atas sumber daya sistem, pengujian dokumentasi yang tidak cukup, dan yang terakhir, reaksi pelaku yang negatif. Desain sistem konseptual. Dalam desain konseptual, pengembangan membuat kerangka kerja umum untuk mengimplementasikan kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah yang telah diidentifikasi dalam fase analisis. Desain sistem fisik. Di dalam desain sistem fisik terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, desain keluaran. Kedua, desain file dan database. Ketiga, desain masukan. Keempat, desain program. Dan yang terakhir, prosedur dan desain kontrol. Selanjutnya, implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses memasang perangkat keras dan perangkat lunak. Di dalam implementasi sistem juga meliputi beberapa, yaitu perencanaan implementasi, persiapan situs, memilih dan melatih personel. Para pegawai harus dilatih tentang perangkat keras, melengkapi dokumentasi, dan menguji sistem.
Konversi. Konversi adalah proses perubahan dari sistem komputer lama ke yang baru. Di sini juga terdapat 4 pendekatan konversi yang digunakan. Yang pertama, konversi langsung. Yang kedua, konversi paralel. Yang ketiga, konversi bertahap. Dan yang keempat, konversi pilot. Selanjutnya di sini ada operasi dan pemeliharaan, di mana langkah siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. Terakhir adalah pengembangan, mengoperasikan dan memelihara sistem baru tersebut. Tinjauan pasca implementasi atau Post-Implementation Review adalah tinjauan yang dibuat setelah sistem baru telah beroperasi dalam periode singkat untuk memastikan apabila operasi sistem baru tersebut memenuhi sasaran yang direncanakan, mengidentifikasi kecukupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem. Jadi, kesimpulannya adalah majunya pengembangan sistem informasi dipengaruhi oleh canggihnya teknologi yang semakin waktu kian pesat serta tingginya kebutuhan masyarakat, maka semakin cepat pula sistem informasi berkembang. Oleh karena itu, kita hidup dalam dunia yang sangat kompetitif dan sering berubah. Organisasi terus berhadapan dengan kebutuhan atas cara mendapatkan informasi yang baru, lebih cepat, dan lebih andal. Itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.